Sehingga kalau ini punya sell, kita bisa cut loss di awal, kita bisa masuk dengan entry mengikuti trigger yang ada sekarang. Ya, kita ikut buy dengan dasar ini sudah penolakan kuat, kemudian ada konfirmator hijau, kita bisa masuk buy di sana. Ya, meskipun satu candle tidak profit tidak masalah. Yang terpenting sistem kita jalankan, pada akhirnya kita nanti tetap bisa profit di sana. Oke, seperti ini cara pemetaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan step by stepnya seperti ini, termasuk pembatasan kerugian. Sekali lagi, di dalam membatasi kerugian sesuaikan dengan kemampuan kita, gaya kita. Kira-kira saya resikukan berapa, kalau misalkan kuat atau tidak, kira-kira berapa yang harus saya maksimalkan untuk diresikukan, ya, dengan cara tetap menghitung. Misalkan modal yang saya gunakan 2000 dolar misalnya, contoh 2000. Kemudian lot yang kita gunakan 0,1 misalnya, kita menggunakan ketahanan 20.000, 0,1 misalnya kita entry buy, kemudian kita harus siap resikonya. Kalau kita menggunakan grafik biasanya sekitar 500 sampai 1200. Ini di antara 500 sampai 1200. Kalau kita menggunakan basic kita adalah chart yang mengambil area support dan resisten. Kalau kita ngambil basic dari support resisten, dia akan berkisar di antara 500 sampai 1200. Berapa persen di sana? Ya tergantung nanti. Misalkan lotnya 0,1, kalau kita mentoleransikan misalnya 500 pip kali 0,1, maka jadi 50 dolar. Nah 50 dolar ini kita persentase, 50 dolar itu berapa persen, kali 2000 dibagi 2000 dikali 100, ya 2,5%. Ini masih wajar, normal sekali, 2,5%. Ini masih wajar. Kalau misalkan 1200 bagaimana? 1200 dikali ini berarti 120 dolar. 120 itu berapa persen dari modalnya? 120 dibagi 2000 dikali 100, 6%. Ini masih wajar juga, masih dalam batas yang wajar. 6% ini masih sangat-sangat wajar. Karena itu kalau kita menggunakan persentase, ya ambil di antara 2 sampai 5% boleh. Kalau kita menggunakan persentase, karena rata-rata nanti kalau kita mengambil dengan chart support resisten, ya di antara itu, sekitaran itu. Kalau Anda percaya silahkan dicoba. Kalau misalnya saya entry buy atau entry sell, ya di sini ya, misalkan saya entry sell yang belum sempat saya close misalkan profitnya 0,1. Di mana kita menentukan titik atau batasan rugi kita? Ya cari di atas itu adakah resisten yang terdekat. Resisten yang terdekat kalau saya lihat ada di sini boleh ada penolakan di sini. Ya, di sini ada penolakan. Kita bisa taruh di sini atau di ujungnya di sini. Nah, ini adalah batasan maksimum kerugian kita. Kalau kita tarik sini sama, ini berdekatan dengan penolakan, berdekatan dengan resisten, sehingga betul-betul kita bisa taruh di sini atau di atasnya sedikit, di atasnya resisten, di atasnya resisten. Oke, taruhlah kita di atasnya resisten, tanpa menghitung dengan persentase, nanti dia akan berkisar di antara 2 sampai 5%. Kita ukur dengan area titik kita entry di sini, kemudian tarik ke atas 791.
791 kalau kita hitung dulu coba ya. 791. Oke. Saya hilangkan dulu. Tetap ini 791 ya, tadi batasannya. Batasan resiko 791 pips dengan menggunakan support dan resisten. 791 lotnya 0,1 dikalikan 791 jadi 79,1 dolar ya. Kalau kita modal 2000 silakan nanti dicek, ini akan berkisar di antara 2 sampai 5%. Coba kita hitung dengan minusnya misalkan 79,1 dolar. Kita coba hitung dengan kalkulator. 79,1 dibagi 2000 dikali 100 ya, akan berkisar di antara 2 sampai 5%. Ini 3,95, artinya 4%. Ini masih dalam batas yang wajar, sehingga kita bisa menentukannya boleh dengan persentase, boleh dengan support dan resisten. Tinggal kita mana yang kira-kira kita bisa ambil dengan cepat dalam mengambil satu keputusan. Dua-duanya bisa kita cobakan ya, dimanapun kita entry ya, misalkan naik mau turun sama, kita bisa tentukan dengan support dan resisten atau dengan prosentase. Kalau dengan prosentase ya kita misalkan taruh 500 pip, sell kita 0,1, berarti kerugian kita, rugi kita adalah minus 50 dolar. Kalau sudah minus 50 dolar kita cut loss. Ini namanya pembatasan dengan prosentase. 50 ini berarti 500 pip. Dari sini ke atas 500 sekitaran, nah sekitar di sini. Sehingga pas berada di ujung ekor yang warna merah di sini. Boleh seperti ini, boleh kita naikkan. Ya, tentu yang bisa menentukan masing-masing trader nanti. Kita mau yang berapa, kita mau yang lebih panjang boleh, yang kita ambil yang 500 juga boleh. Ini berlaku tidak di semua pasangan, nanti pasangan lain beda-beda. Euro USD tidak perlu yang 500. Euro USD ini ya cukup 250 sampai 300 sudah bagus. Karena pergerakannya kecil beda. 300 itu sudah panjang. Contoh misalnya kalau kita mengambil di H1 di Euro USD ya, contoh misalkan saya mengambil, nah ini misalkan di sini ada naik, ada tren naik, ini seolah-olah naik meskipun ini belum waktunya, karena di sini ada tren turun, kemudian ini adalah area koreksi, pas berada di koreksi. Sekali lagi berada di area koreksi, di support resistance tidak bisa kita entry di sana. Misalnya ini terlanjur, kita entry buy di sini. Kita entry buy di sana, batasan kerugian yang kita taruh di mana? Nah, sebelah kiri itu ada support, ya, ada support. Kita bisa taruh pas berada support atau kita lebihkan. Saya selalu lebihkan kalau naruh. Nah, maka kerugiannya sekitar ini, paling sekitar 200. Nah, 200 sampai 300 betul sekali. Ya, inilah perbedaannya di pasangan mata uang itu selalu berbeda tergantung karakternya, pasangan yang mana. GU pun beda nanti, GJ pun beda, menerapkannya juga beda. Yang terpenting sistem kita jalankan. Prosentase boleh, kita dengan menentukan titik support resisten juga boleh. Bebas nanti kita memilih. Yang terpenting nyaman dan bisa kita ambil tindakan dengan cepat. Oke, ada pertanyaan sampai di sini dulu, Pak? Paling enak kalau kita plotnya terus sama ya Pak ya, ngitungnya lebih gampang ya. Iya, kalau saya selalu gitu, karena nanti dengan mudah itu kita akan gampang menguasai, Pak. Kalau kita Iya. coba-coba, mungkin waktu saya belajar dulu kalau mengajari dengan menggunakan di compound, jadi dikumpulkan, Pak. Ya, dengan cara membuat jurnal trading, ya boleh-boleh saja, tapi bagi saya tidak cocok. Jurnal trading itu yang mungkin seperti yang
Pak Yanto mungkin kemarin sampaikan itu. Ya, Iya, ada bikin tabel. kotak-kotak begini. Nah, nanti hari pertama, hari kedua gitu. Nah, ini yang seperti itu nanti bagi saya akan cenderung berubah lot yang kita lakukan. Misalkan modal 1000 awalnya, lotnya 0,1, nanti profit 10 atau 1%, jadi 1010. Nanti lotnya 0,15 misalkan. Dia terus begitu. Nah, masing-masing lot ini nanti kita hanya fokus di angka nanti, tidak fokus di karakter akhirnya. Padahal yang kita sampaikan harus menguasai karakternya. Karakter lot yang kita gunakan itu minimal harus betul-betul bisa memanfaatkan di segala medan. Baik kondisi ekstrim naik, baik kondisi ekstrim turun, market berbalik ketika kita buy, marketnya turun, ini harus sudah memahami karakter kan yang lot yang kita gunakan. Dengan memahami itu tentu nanti kita mudah menyelesaikan, ya, kita mudah untuk settlementnya. Maka saya selalu sampaikan kalau memang baru usahakan dengan angka yang selalu fix atau angka yang tetap dulu. Nanti kalau sudah pinter baru dikembangkan boleh. Karena kalau nanti berjalan begini terus, ini sesuai dengan teori aja nanti. Kalau tidak memenuhi syarat nanti akan kesulitan berikutnya. Ya, ini berdasarkan pengalaman yang kita lakukan. Ya, tentu masing-masing punya gaya, punya kemampuan untuk memanage dengan segala kemampuannya. Boleh. Ini pun bukan tidak boleh, boleh semuanya. Ya. Ini bagi saya pengalaman pribadi, kalau saya menggunakan angka fix akan jauh lebih menguasai, jauh lebih memahami. Pertama kita gunakan terkecil dulu, misalkan 0,1. Ya, kita coba dengan 0,1 ini maksimum dulu. Maksimum itu ya minimal paling tidak 100 transaksi. Kalau sudah mengalami 100 kali transaksi dengan lot yang sama ini, ya tentu nanti marketnya berubah-ubah dengan metode dan teknik pengambilan trigger yang berbeda-beda. Bisa dari koreksi, bisa dari yang namanya breakout, bisa dari yang namanya doji atau pola candle yang lain. Tentu tetap digunakan lot yang sama dulu sampai benar-benar satu lot ini kita memahami, ya, dengan berbagai kondisi pasarnya kita ketemu, oh ternyata lot ini mudah tetapi hasilnya kecil misalnya, ya, saya kurang cocok, maka nanti kita bisa eksplor dengan yang lain. 0,2 ini ternyata masih kurang, misalnya targetnya kurang cepat, target harian kurang cepat tercapai, sehingga kita bisa naikkan lagi sampai benar-benar kita menemukan mana yang cocok. Dari sekian itu nanti baru ketemu mana yang kita anggap mendukung, ya kita kumpulkan. Misalkan saya menggunakan 0,25 cocok, 0,75, 0,55 cocok, 0,75 cocok. Yang lain kita bisa uji cobakan dulu. Misalkan 1,25, 2,0. Ya. Kenapa kita selalu begini? Tentu sekali lagi kemarin ini karakternya kita bisa memahami nanti. Dengan lot ini nanti kalau terjadi market yang berbalik, setidaknya tahu antisipasi. Tidak harus di cut loss, kita bisa menggunakan recovery. Kemudian ini juga sama, tidak harus cut loss, bisa recovery, juga bisa cut loss, semuanya kan bisa dicobakan. Ini kalau saya menggunakan yang fix, jadi angka-angka yang pasti yang saya maksud adalah angka yang stabil. Di angka-angka ini lot yang selalu kita gunakan, tidak pernah luar dari ini. Tiba-tiba 0,15 ini angka-angka apa ini, tidak pernah kita lakukan. 0,30 misalkan, ini angka apa ini? Bagi saya ini angka-angka yang tidak familiar, tidak pernah kita lakukan, sehingga kita tidak memahami nanti karakternya ini. Demikian juga dengan modalnya. Ada yang modalnya dikumpulkan dari modal 1000
menjadi 2000, 2000 menjadi 3000, 3000 menjadi 5000, dikumpulkan sehingga makin besar lotnya nanti karena ketahanan makin kuat. Nah, saya juga tidak sesuai dengan model seperti ini karena akan cenderung menaikkan hasrat untuk profit dan lebih menganggap enteng nanti kondisi ketahanan kita. Karena kalau sudah mulai besar, kita kena minus saja, minus kecil, ini menganggap enteng sudah. Aduh, masih kecil jauh ini. Ketahanan saya kan kuat. Ketahanan saya kan kuat. Nah, sementara kita berjalan terus, lotnya berubah-ubah. Karena seiring dengan modal yang bertambah. Ya, boleh juga seperti ini. Semuanya kan pilihan. Cuma kalau saya tidak cocok karena memang tidak mau berubah-ubah. Kalau saya dengan fix 2.500 sampai 2.000 sampai 3.000 misalnya, sampai 3.000, ya anggap saja 2.400 ya tengah-tengahnya. Ya, saya menggunakan bisa dengan 0,25, dengan 0,55, 0,75, 1,25, 2,0. Apakah mungkin dengan lot besar? Ya, jangan bilang tidak mungkin. Di trading itu semuanya mungkin, asalkan kembali lagi satu, kita sudah terbiasa, kita sudah mumpuni di sana, pengalaman bukan 1 kali 2 kali, setahun 2 tahun, dan ini sudah dibuktikan dengan profit yang konsisten dalam jangka waktu panjang. Profit konsisten yang kita dapatkan apa? Tentunya ada growing asset di sana, growing asset. Ya, kalau asetnya makin menurun berarti tidak growing, bisa hari ini profit besar, besok bangkrut, besoknya lagi profit, besok bangkrut lagi. Kemudian kenapa kita menggunakan angka-angka yang kecil dan fix? Ya, artinya ketika dalam kondisi terburuk pun, kondisi yang terburuk pun, ini rugi kita ya sebatas ini, rugi kita ya 2.400 atau 3.000 ini. Dan ini tidak masalah karena psikologi kita sudah kuat, karena dari 2.400 ini sudah menghasilkan ratusan ribu. Artinya tidak masalah angka-angka gini, kita rugi tidak masalah. Ya, hanya sebagian kecil. Artinya tidak ada psikologi yang terganggu di sana. Nah, sekarang berbeda ketika mungkin punya uang 100.000 US dollar, kita gunakan semuanya. Kita tradingkan semuanya. Setiap kita entry meskipun kita sudah yakin, meskipun sudah sesuai dengan sistem tradingnya, begitu kita entry lot 0,1 saja, baik, marketnya turun agak tebal, ini sudah deg-degan langsung, pasti sudah. Kenapa seperti ini? Padahal sistem sudah kita jalankan. Karena psikologi ini sangat mempengaruhi dari tingkat kecemasan kita, ya, tingkat kecemasan kita. Yang dipikir adalah modalnya hanya ini, maka ini harus bisa bertambah, harus bisa bertambah. Nah, pikiran harus inilah yang menghantui kita dan mempengaruhi psikologi trading kita. Apalagi satu kali rugi, aduh ini rugi. Close misalkan minus 125, minus 125, jadi pikiran terus. Yang ada di kepalanya untuk mengembalikan bagaimana, karena ini uangnya uang tabungan, ini uangnya uang dagang, ini uangnya uang pensiun dan sebagainya. Karena dipakai semua. Ini sangat mempengaruhi. Akan sangat berbeda ketika uang 100.000 US ini kita hanya ambil 2.000-nya saja. Kita maksimalkan dengan angka ini. Sehingga kondisi terpaksa, kondisi yang buruk pun ya cuma rugi 2.000. Ini masih 98.000, masih jauh dari panggang. Artinya tidak mempengaruhi yang ini. Ya, ini adalah pendapat, artinya pengalaman pribadi yang mungkin bisa dipertimbangkan, namun demikian nanti menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi kondisi psikologi itu berbeda, tingkat kecemasan saya dengan orang lain juga berbeda. Saya hanya siap merugikan maksimal 3.000, mungkin orang lain siap merugikan puluhan ribu. Saya hanya siap meresikukan ini.
sehingga yang saya gunakan cuma ini. Yang lain juga begitu, mungkin profitnya yang lain sampai ribuan, bahkan sampai puluhan ribu juga. Ya silahkan, tidak masalah. Bagi saya di angka ini, kalau sehari dapat 10% saja, ini sudah lebih dari bagus. Padahal 10% ini sangat mudah sekali. Jangankan hanya 3.000, 2.400 ini kalau cuma sehari 500, ini akan sangat-sangat mudah. Ya tentu dengan jam terbang yang tinggi, dengan pengalaman yang mumpuni di sana. Ya kalau kita logika berat sekali, tapi kenyataannya sangat-sangat mudah. Kenyataannya bisa kita dapatkan dengan hanya modal sekian. Ya sementara yang lain modal 10.000, ini hanya ngambil 1%, sehingga cuma dapat 100. Modal 10.000 hanya ngambil 1%, sehingga satu hari dapat 100. Nah, akan sangat berbeda. Ini modalnya jauh lebih kecil, tapi tingkatnya bukan di sini, jauh lebih besar. Bahkan kalau cuma 300 saja gampang sekali. 300 ini, bayangkan kalau lot 0,75 ini butuh 200 pip saja, ini sudah hampir separuh ya. Jadi kalau 200 saja sudah 150. Ya, 2 kali transaksi sudah tercapai. Apakah ini bisa seperti ini? Bisa, nanti kita bisa buktikan model-model begini. Ya, kalau kita live trading dengan teman-teman langsung, itu bahkan kita sampaikan ini entry-nya di sini, nanti bahkan dalam hitungan menit kita bisa keluar dengan cepat dengan profitnya yang cukup lumayan. Kenapa seperti itu? Yang pertama jam terbang, yang kedua pengalaman menghadapi segala kondisi pasar. Kapan kita masuk, kapan kita keluar, kapan kita bisa menerapkan lot yang besar, kapan kita bisa menerapkan lot yang kecil. Ibaratnya senjata yang kita gunakan, kapan kita menggunakan M15, kapan kita menggunakan AK-47, misalkan begitu. Jadi kita lotnya misalkan 0,1, 0,2, 0,4 misalkan, ini masing-masing berbeda penggunaan, penerapannya berbeda, kondisi pasarnya berbeda. Kapan kita menggunakan ini, kapan kita menggunakan ini. Nah ini harus betul-betul dicoba, diuji dan dilatih di sana. Itu kenapa kita begitu masuk bisa langsung lot besar 0,75. Kemudian kalau ini rugi pun kita bisa recover dengan 1,25. Ada banyak video yang sudah saya kumpulkan ketika saya entry, kemudian saya record di sana. Begitu masuk pertama saya record, sebelum entry saya record. Kemudian kita sampaikan ke teman-teman, saat itu bisa live, bisa dimonitor, bisa dilihat. Kalaupun berbalik misalkan, kalaupun marketnya turun, tetap kita lakukan recovery, bisa keluar dengan aman. Artinya meskipun tidak profit, minimal bisa cover, minimal bisa meminimalkan ruginya. Bahkan kebanyakan rata-rata berakhir dengan profit, bukan karena kita pinter, tetapi karena terbiasa dengan kondisi pasar yang beraneka ragam itu, dengan lot yang hanya itu saja. Lot yang kita gunakan selalu stabil. Market yang kita hadapi beraneka ragam, berbagai modelnya, tetapi lot yang kita gunakan selalu sama. Sehingga pergerakan naik turunnya kita bisa kontrol dan bisa monitor. Di angka berapa kita resikokan, kemudian di angka berapa kita harus exit di sana. Ada pertanyaan dulu Pak terkait dengan manajemennya, manajemen risknya. Ini kalau saya hitung itu, kemarin saya bikin tabel itu Pak, Ya. Kalau 0,75 udah sangat besar lotnya ya. Oh sangat besar Pak. Itu Sekarang saya itu baru 0,0 gitu. Ya 0,75 itu besar Pak. 100 pip Besar ya. $75. Itu ketahanannya harus betul-betul kuat. Kalau ketahanan tidak kuat berarti harus pengalaman panjang, betul-betul harus diuji. Sekarang saya contohkan ya, kalau modal 2.500 saja, ini kalau 0,75, bayangkan ini ketahanan kita sangat kecil sekali. Maka saya sebut sebagai high risk. Ya, trading dengan high risk. Bagi saya sama-sama berisiko, saya mengambil yang lebih cepat. Ini ketahanan hanya 3.300 pip, bayangkan. Tetapi saya tahu persis, saya tidak mungkin saya biarkan kondisinya minus begini.
paling sekitar 500 pip saya close sudah. Misalkan minus 500 pip saya close sudah. Jadi tidak mungkin meskipun ketahanan saya hanya 3.300, tidak mungkin saya biarkan sampai ribuan. Yang saya monitor selalu ketahanan. Ketahanan itu bisa dilihat dari minusnya. Dari minus berapa kita bagi dengan modalnya. Ya, kali 100%. Misalkan 75. Ini minusnya 225 misalnya. Ya, kita bagi dengan modalnya. Nanti akan ketemu. Sebelum 20% ini saya pastikan akan close pasti. 225 dibagi 2.500 dikalikan 100 masih 9%. Bahkan 9% ini masih bagi saya masih dalam batas yang aman karena memang maksimum adalah 20%. Ini maksimum yang kita sudah siapkan dan sudah pengalaman panjang dengan angka-angka begini. Jadi jangan protes, jangan komplain kenapa kok lotnya besar, karena sudah menjadi gaya. Sekali lagi dalam kondisi terburuk yang sudah siap saya resikokan adalah ini 2.500-nya. Sementara prajuritnya di belakang yang menunggu banyak sekali. Kalau ini habis masuk lagi 2.500 lagi tidak masalah, nanti akan kembali mengcover ini lagi. Itulah keyakinan yang sudah kita lakukan dan ya bisa berjalan dengan sangat baik, bahkan tidak kemungkinan kecil untuk MC ya. Kalau rugi mungkin pasti, tapi kalau MC jarang. MC ini habis maksudnya ya, karena kita monitor, tidak mungkin tidak monitor kok. Begitu kita tidak bersahabat ya dengan lot misalkan 75 0,75. Jadi yang kita lakukan Pak, jadi yang kita lakukan itu satu entry harus selesai. Artinya satu kali transaksi, satu periode transaksi harus selesai. Bisa juga nanti transaksinya 2-3 kali. Buy 0,75. Kemudian ada lagi misalkan buy 0,25. Buy 0,55. Apakah pernah seperti ini? Pernah. Dalam kondisi yang sama, dalam periode yang sama bisa seperti ini. Kalau kita ukur, kita uji, kita lihat dan kita hitung ya, ini sudah 1,55. Kita bandingkan dengan di sini, ketahanan berapa? Kalau kita baca ketahanan, tentu kita menjadi kendalinya, kita menjadi kusirnya, kita menjadi sopirnya. Jadi kita yang menjadi drivernya, yang kita mengendalikan nanti masing-masing kita. Kapan kita close yang ini, kapan kita close yang ini, kapan kita close yang ini. Nah, tentu ini harus pengalaman di sana. Di market itu sangat kecil kemungkinan dia bergerak sangat cepat dalam hitungan detik, kecuali ada news berdampak besar. Ya, sangat tidak mungkin dalam hitungan detik tiba-tiba dari pergerakan begini tiba-tiba naik sampai tinggi dalam hitungan detik, kecuali ada news berdampak besar. Makanya kita harus paham namanya schedule, jadwal, kalender ekonomi. Nah, caranya bagaimana? Kita melihat dari websitenya forexfactory.com ya, kita bisa lihat di sana.